Universitas Islam Blitar adalah sebuah universitas swasta terkemuka di Blitar Raya yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 16. Didirikan di Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 di bawah naungan Yayasan Bina Citra Anak Bangsa. Untuk informasi tentang Universitas Islam Blitar dapat menghubungi 0342 813145 dan dapat diakses melalui www.unisbablitar.ac.id. Segera bergabung bersama kami untuk melangkah lebih cepat dan pasti guna meraih kesuksesan bersama Universitas Islam Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayatus Suriha, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Blitar yang beralamat di lingkungan Sukor, RT 2 RW 9, Desa Santian, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten. Pernahkah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, Candi Penataran, Makam Sang Proklamator Insinyur Soekarno, Monumen Trisula, ataupun tempat bersejarah, baik yang berada di kota Kabupaten Blitar ataupun luar kota? Ataukah kalian pernah melihat di televisi dan surat kabar tentang macam-macam rumah adat, tari tradisional, dan kebudayaan yang ada di Indonesia? Seperti yang kalian ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu ada cara pandang dan sikap yang sama mengenai perbedaan yang ada. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada bab ini, kalian akan belajar bagaimana pentingnya wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa ya kira-kira wawasan Nusantara itu? Dalam bab ini akan dipaparkan materi pokok yang dipelajari, yaitu A. Pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. D. Peran serta masyarakat dalam implementasi wawasan Nusantara. Pertemuan pertama, kita akan belajar tentang pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara terminologis, wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara
demi kepentingan nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Asas-asas dalam wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara ada 6 asas, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Petunjuk pengerjaan latihan soal. Siapkan kertas dan pena, atau silakan buka link Google Form yang tersedia. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kerjakan soal dengan tepat, cermat, dan cepat. Waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit. Latihan soal pada pertemuan pertama. Soal nomor 1. Disebut apakah wawasan Nusantara itu? Nomor 2. Secara geografis, kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Sebutkan nama benua dan samudra tersebut. Nomor 3. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah. Soal nomor 4. Sebutkan asas-asas wawasan Nusantara. Nomor 5. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau. Pemerintah harus memberikan perhatian kepada semua masyarakat yang berada di setiap penjuru tanah air, terutama yang tinggal di pulau terdepan. Inti uraian tersebut sesuai dengan asas wawasan Nusantara, yaitu
Pertemuan kedua, kita akan belajar tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Dilanjutkan, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan dalam wawasan Nusantara. Kedudukan dalam wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara merupakan aspek alamiah yang meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra merupakan aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau biasa disebut sebagai Ipolek, Sosbud, Hankam. Petunjuk pengerjaan latihan soal. Siapkan kertas dan pena, atau silakan buka link Google Form yang tersedia. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kerjakan soal dengan tepat, cermat, dan cepat. Waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit. Latihan soal pada pertemuan kedua. Nomor 1. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, dengan wilayah yang satu dan utuh pula, serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia.
Nomor 2, sebutkan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nomor 3, jelaskan aspek Pancagatra wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Nomor 4, Jakarta sering dilanda musibah banjir. Banyak warga harus mengungsi karena tempat tinggalnya tenggelam. Mengetahui keadaan ini, Andre dan teman-temannya menggalang dana untuk membantu korban. Perilaku yang dilakukan oleh Andre dan teman-temannya mencerminkan penerapan asas wawasan Nusantara, yaitu soal nomor 5. Kesenian Reog Ponorogo menjadi kontroversi karena diklaim sebagai budaya Malaysia. Kejadian tersebut menyebabkan seluruh warga negara Indonesia meningkatkan kewaspadaan akibat gejolak yang muncul. Bagaimanakah upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi hal tersebut? Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun satu negeri tercinta. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, Kaya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, Bersatu membela merah putih tercinta. bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia, mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia, mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia, mari majulah Indonesiaku. Indonesia, bersatulah Indonesia. Pertemuan ketiga. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran serta masyarakat dalam implementasi wawasan Nang Nusantara. mana batis kutu dikit di bidawang. Nang mana Selanjutnya, batis
Dalam pembahasan terakhir, kita akan belajar tentang peran serta masyarakat dalam implementasi wawasan Nusantara. Berikut merupakan contoh peran serta masyarakat dalam implementasi wawasan Nusantara. A. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. B. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. C. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. D. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. E. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta mempunyai wawasan yang luas. F. Memelihara nilai-nilai positif dalam masyarakat. Petunjuk pengerjaan latihan soal. Siapkan kertas dan pena, atau silakan buka link Google Form yang tersedia. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kerjakan soal dengan tepat, cermat, dan cepat. Waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit. Latihan soal pada pertemuan ketiga. Soal nomor 1. Sebutkan contoh peran serta masyarakat Indonesia dalam implementasi wawasan Nusantara. Soal nomor 2. Sebagai pelajar, bagaimana cara kalian ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nomor 3. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik di Indonesia? Nomor 4. Jelaskan bagaimana pentingnya pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda. Soal nomor 5. Mengapa wawasan Nusantara sangat penting untuk kita pelajari? Jelaskan maksud tersebut. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin
jaya. Indonesia, Indonesia jaya. Indonesia jaya. Siapkan kertas dan pena, atau silahkan buka link Google Form yang tersedia. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Amati tayangan video yang akan ditayangkan. Kemudian, berilah tanggapan Anda mengenai video tersebut. Waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Negeri nan elok dan permai yang terjalin lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya. Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu pedoman bangsa Indonesia, wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara yang disebut sebagai wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Pada dasarnya, penerapan wawasan Nusantara dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui kebudayaan serta kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Di kota Pattaya inilah banyak sekali peninggalan sejarah yang sangat berarti, seperti patung Sang Proklamator Insinyur Soekarno, Monumen Trisula, Candi Penataran, Istana Gebang, dan masih banyak lagi. Namun, inikah Indonesia? Perpecahan-perpecahan terjadi di mana-mana. Darul Salam 1947, PKI Madiun 1948, APRA
1950, PRRI 1958, G30S PKI 1965. Mungkinkah gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dapat terjadi lagi? Jawabnya adalah ya. Apakah ini Indonesiamu? Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, dan kekayaan alam yang berbeda-beda di setiap wilayah. Tetapi bukan berarti Indonesia makmur dan tidak ada perpecahan di dalamnya. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di pulau Indonesia sangatlah beragam, baik dari kondisi alam maupun ulah manusianya, seperti GAM, kemiskinan, gempa, kesenjangan sosial, korupsi, konflik, pelanggaran HAM, gerakan OPM, dan lain sebagainya. Bayang-bayang disintegrasi menghantui bangsa ini. Lantas, dapatkah bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ini? Lalu, bagaimana cara agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah? Nah, dari tayangan-tayangan video pembelajaran tersebut mengenai wawasan Nusantara, mari kita semua selalu menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memperluas pengetahuan kita terhadap wawasan Nusantara. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, Indonesia satu, Indonesia merdeka. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.